Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Dari 31 alam kehidupan, kita hanya akan bahas tentang alam hantu dulu nih guys. Mereka bukan arwah atau setan yang tidak berwujud. Mereka memiliki bentuk tubuh yang cacat, yang besarnya bermacam-macam. Pada umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka tidak memiliki alam sendiri, tetapi tinggal di hutan-hutan, lingkungan yang kotor, di dalam rumah-rumah kosong, dan lain-lain. Kamu pernah dengar istilah festival hantu nggak? Gimana ceritanya hantu punya festival? Jangan-jangan kayak di film Koko ya guys. Alam arwah warna-warni dan seru banget, bahkan ada live music. Kalau emang di alam hantu ada festival kayak di film Koko, terus apa hubungannya dengan perayaan Ulambana dan Patidana sih? Penasaran nggak nih? Yuk kita bahas di Dharma Friday kali ini. Alam hantu, gimana menurut ajaran Buddha? Ada yang ingat video Dharma Friday yang ini? Kalau ada yang belum nonton, silahkan deh ditonton dulu. Karena di video ini sudah dijelaskan secara singkat jenis-jenis alam kehidupan. Salah satunya alam hantu atau alam peta ya guys. Di dalam ajaran Buddha terdapat 4 jenis alam apaya atau alam menderita. Apa saja alam apaya itu? Ada alam asura atau alam raksasa, alam peta atau alam hantu, alam tiracana atau binatang, dan alam niraya atau neraka. Wah, jadi di dalam ajaran Buddha juga ada neraka ya? Berarti selama ini omongan netizen yang bilang kalau ajaran Buddha itu bersifat ateistik atau agnostik itu tidak benar ya? Kapan-kapan kita akan bahas 31 alam kehidupan versi ajaran Buddha ya. Dari 31 alam kehidupan, kita hanya akan bahas tentang alam hantu dulu nih guys. Secara harfiah, peta artinya makhluk-makhluk yang telah meninggal atau makhluk-makhluk yang sama sekali tanpa kebahagiaan. Mereka bukan arwah atau setan yang tidak berwujud. Mereka memiliki bentuk tubuh yang cacat, yang besarnya bermacam-macam. Pada umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka tidak memiliki alam sendiri, tetapi tinggal di hutan-hutan, lingkungan yang kotor, di dalam rumah-rumah kosong, dan lain-lain. Alam setan atau peta terbentuk atas 2 kosakata, yaitu ta yang berarti depan menyeluruh dan ita yang berarti telah pergi dan telah meninggal. Berbeda dengan makhluk yang berada di alam neraka yang menderita karena tersiksa. Peta atau hantu hidup sengsara karena kelaparan, kehausan, dan kekurangan. Seperti binatang, setan tidak memiliki alam khusus milik mereka sendiri. Mereka berada di dunia ini dan tinggal di tempat-tempat seperti hutan, gunung, tebing, lautan, kuburan, dan sebagainya. Beberapa jenis setan mempunyai kemampuan untuk menyalin rupa dalam wujud seperti dewa, manusia, petapa, binatang, atau hanya menampakkan diri secara samar-samar seperti bayangan gelap, dan lain-lain. Setan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Yang hidup bergantung pada makanan pemberian orang lain dengan cara penyaluran jasa dan sebagainya, atau dikenal dengan para datu pajibika. Kedua, yang senantiasa kelaparan, kehausan, dan kekurangan, atau kupi pasika. Yang ketiga, senantiasa terberangus, atau nija mata ohika. Yang keempat, tergolong sebagai iblis atau makhluk yang suram atau kala kancika. Nah, kalau ternyata kerabat kita tidak menjadi makhluk di alam setan, apakah bisa menerima pelimpahan jasa ini? Sayangnya tidak ya guys. Hanya jenis setan yang pertama dapat menerima pelimpahan jasa karena mereka bertempat tinggal di sekitar atau di dekat manusia, sehingga dapat mengetahui pemberian ini dan beranumodana atau menyatakan kebahagiaan atas kebajikan yang diperbuat oleh makhluk lain. Apabila mereka tidak tahu, maka pelimpahan jasa ini tidak dapat diterima. Orang yang pada saat menjelang kematian mempunyai kemelekatan yang amat kuat pada kekayaan, harta benda, sanak keluarga, dan sebagainya niscaya akan terlahirkan di alam setan ini. Sutra Ulambana dan hubungannya dengan festival hantu. Festival Choco atau Festival Hantu Kelaparan adalah sebuah tradisi perayaan dalam kebudayaan Tionghoa. Karena ajaran Buddha masuk ke Tionghoa kemudian dikenal sebagai mazhab Mahayana, maka kemudian Festival Hantu Kelaparan menjadi salah satu dari beberapa festival tradisional yang bertujuan untuk memberi penghormatan kepada leluhur yang populer untuk umat Buddha Mahayana.
Festival Hantu Kelaparan dirayakan pada hari ke-15, bulan ke-7 pada penanggalan Imlek atau kalender Cina. Adapun bulan ke-7 pada penanggalan Imlek juga dikenal sebagai bulan hantu atau Chinese Ghost Month, yang diyakini selama sebulan ini pintu akhirat akan terbuka dan hantu-hantunya di dalam mampu pergi ke dalam alam manusia. Di sisi lain, tradisi ini juga dinamakan sebagai Ulam Bana yang juga dirayakan dan eksis dalam norma budaya istiadat Jepang, Vietnam, dan Korea. Ulam Bana diambil dari nama sebuah sutra bernama Sutra Ulam Bana atau Sutra Yulan Pen, yang merupakan sebuah sutra Mahayana tentang bakti kepada orang tua. Sutra ini diterjemahkan dari bahasa India dan ditemukan dalam Taisho 685 dan Taisho 686 dalam volume 16, volume ketiga dari bagian sutra terkumpul. Taisho 685 diterjemahkan oleh Dharma Raksa dari tahun 265 sampai 311 Masehi dan diberi judul Sang Buddha Membicarakan Sutra Yulan Pen. Taisho 686 diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang tidak diketahui atau hilang selama dinasti Jin Timur dan berjudul Sang Buddha Mengucapkan Sutra Mangkok Persembahan untuk Membalas Kebaikan. Kisah Mahamaugalyana dan ibunya. Salah satu murid Buddha Gotama yang bernama Mahamaugalyana dalam tradisi Mahayana atau Mahamogalana dalam tradisi Theravada dikisahkan pernah menyelamatkan ibunya melalui upacara Ulam Bana. Suatu ketika, Mahamaugalyana duduk bermeditasi untuk mencari keberadaan ibunya yang telah meninggal dunia. Namun, Mahamaugalyana terkejut karena melihat ibunya terlahir di alam setan kelaparan. Sang ibu menjelaskan bahwa ini adalah karma buruk yang ia terima karena semasa hidupnya ia dipenuhi oleh kebencian dan banyak membunuh hewan-hewan. Mahamaugalyana yang sedih pun berusaha menolong sang ibu, tetapi seluruh upayanya gagal. Akhirnya, Mahamaugalyana meminta pertolongan Sang Buddha untuk menolong ibunya. Sang Buddha mengatakan, untuk menolong ibu Mahamaugalyana dibutuhkan kekuatan, ketulusan dari banyak orang. Untuk itu, Sang Buddha menghimbau Mahamaugalyana untuk memanfaatkan waktu menjelang akhir masa fasa atau fasa yang dikenal sebagai Pawarana atau Prawarana yang biasa terjadi di tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunisolar yang memberikan persembahan bagi Sangha dan berdoa dengan tulus demi menyelamatkan sang ibu. Kalau ada yang belum tahu masa fasa atau masa fasa, silahkan cek video Dharma Friday yang ini ya. Patidana menurut tradisi Theravada. Jika dalam tradisi Mahayana disebut sebagai festival hantu karena merujuk ke Sutra Ulam Bana atau Yulan Pen, lain lagi di dalam tradisi Theravada yang berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pelimpahan jasa atau biasa disebut sebagai patidana merupakan sebuah praktek balas budi yang dilakukan oleh sanak keluarga kepada leluhurnya. Seperti yang ditulis di dalam Tirokuda Sutta bait ke-8 sampai 9. Sebagaimana sungai yang airnya mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan sanak keluarga menuju kepada para mendiang. Di waktu lampau, mereka yang telah meninggal memberi ini kepadaku, melakukan yang baik untukku. Mereka adalah kerabatku, saudara, teman. Patut diberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal dan mengingat apa yang telah mereka lakukan. Namun, beberapa hal yang perlu dicatat perbedaan antara Hari Ulam Bana versi Mahayana pada Patidana Theravada yaitu 1. Pada Patidana versi Theravada tidak ditekankan atau diwajibkan harus di tanggal tertentu seperti dalam Ulam Bana versi Mahayana. Kedua, patidana bisa dilakukan kapanpun setelah kita berbuat kebajikan, misal setelah kita bermeditasi atau mendengarkan video Dharma Friday bisa sambil bertekad semoga semua makhluk bisa menerima kebajikan yang setara dengan kebajikan yang saya perbuat. Ketiga, hanya makhluk-makhluk dari alam peta jenis pertama saja atau para datu pajiwika yang sudah dijelaskan tadi yang bisa menerima jasa-jasa keluarganya melalui pelimpahan jasa. Selain makhluk dari alam peta tersebut, mereka hanya bisa menerima buah karma dari perbuatannya sendiri. Pro kontra pelimpahan jasa.
Praktik pelimpahan jasa atau yang bisa disebut transfer jasa ini memang pro kontra ya guys. Bahkan para sarjana Buddhis saja berpendapat bahwa itu tidak sesuai dengan pemahaman Buddhis awal tentang karma dan mencatat dalam teks kata batu bahwa gagasan itu sebagian dibantah oleh kaum Theravada. Gagasan bahwa kekuatan tertentu dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain dikenal sebelum ajaran Buddha. Dalam teks-teks Weda seperti Mahabharata, dijelaskan bahwa para dewa dapat mentransfer kekuatan-kekuatan tertentu. Dalam Upanishad, upacara-upacara tertentu dapat ditemukan di mana perbuatan-perbuatan seseorang secara mistik ditransfer ke orang lain. Dalam hukum Manu, banyak contoh dapat ditemukan tentang perbuatan-perbuatan baik atau jahat dari satu orang yang ditransfer ke orang lain, baik sengaja atau tidak. Namun, menurut sarjana studi Buddha MMJ Marangsing, konsep transfer jasa dalam ajaran Buddha awal berbeda dari gagasan-gagasan sebelum era Buddha dalam beberapa hal. Yang pertama, jasa tidak dapat disumbangkan dalam bagian-bagian yang literal dan terukur. Yang kedua, tindakan-tindakan berjasa dalam kaitannya dengan sangha ditekankan. Yang ketiga, para dewa tidak mengambil bagian apapun di dalamnya dan seringkali merupakan tindakan belas kasih terhadap makhluk hidup di alam baka yang sedang menderita. Lebih jauh, antropolog Charles Case berpendapat bahwa transfer jasa dalam ajaran Buddha berbeda dengan ajaran Weda, karena tidak ada substansi aktual yang dipertukarkan dalam ritual tersebut. Namun, transfer tersebut hanya bersifat abstrak. Nah, kalau kalian gimana guys? Kalian tim yang percaya kalau jasa kebajikan bisa ditransfer atau tim yang nggak percaya karena semua balik ke buah karma dari perbuatan individu? Kalau aku sih, tim dua-duanya nih. Karena andai kata jasa kebajikan tidak bisa ditransfer atau dilimpahkan sekalipun, yang terpenting, kita sudah memiliki niat dan usaha atas rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur dan juga kebajikan tersebut bisa kita berikan kepada semua makhluk yang menderita. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa saja langsung tulis di kolom komentar ini. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!